Mari kita angkat tangan kita bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih. Tiada yang seperti-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan cinta-Mu sehingga kami mengerti bahwa setiap firman ini disampaikan membuka mata hati kami bahwa cinta-Mu tidak pernah berakhir di dalam diri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami mengerti cinta-Mu itu membuat kami dimanapun kami berdiri dan kemanapun kami pergi, hal-hal ajaib selalu terjadi dan semua tempat itu dipenuhi dengan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom semuanya. Sebelumnya saya ingin kita menyanyikan satu lagu lama. Ya, lagu ini saya dapatkan, saya inginkan waktu di satu ibadah menjadi rema bagi saya. Kita nyanyikan sama-sama yuk lagu lama. Ini kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa terkasih. Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saya ingin menyampaikan goal daripada apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kasih Yesus di dalam diri kita, cinta yang sempurna, tidak akan pernah berubah oleh karena kondisi dan keadaan kita. Katakan amin. Kenapa? Waktu kita tanamkan di dalam diri kita seperti itu, maka Yohanes 4:23 berkata kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Waktu itu kita menyanyikan kasih, cinta, bahkan menyanjung Dia, itu muncul dari dalam hati kita. Amin. Saya sering masuk ke dalam satu penyembahan sampai saya ask nothing kepada Tuhan.
Saya tidak meminta apa. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21 bersama-sama. 23. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Katakan amin. Oke saudara, kita mulai perjalanan hari ini dari sini. Kitab Efesus ini ditulis Paulus di dalam penjara, ya. Pada saat itu jemaat Efesus itu adalah jemaat yang sangat ternama, bahkan disebut the Lumes from Asia, Lumes of Asia, cahaya terang dari Asia. Surat ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi oleh Paulus. Tetapi kemudian tahun 96 Masehi waktu kitab Wahyu ditulis, ada teguran yang datang kepada jemaat di sini. Ya, 30 tahun kemudian, 35, 36 tahun kemudian di kitab Wahyu ditulis begini. Sebab aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau kita baca di atas tentang apa yang dikatakan jemaat Efesus, mereka melakukan semua tindakan pelayanan dengan almost perfect. Nilainya mungkin 95-96%. Mereka menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan dengan melakukan segala hal yang diperkatakan untuk perkembangan jemaat dengan baik. Tetapi teguran itu datang. Kenapa? Waktu dikatakan, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Apa itu kasih yang semula, saudara? Saya flashback waktu saya mengenal Tuhan Yesus. Waktu kita semua mengenal Tuhan Yesus. Waktu kita mengenal pertama Tuhan Yesus, ada semangat yang luar biasa dalam diri kita. Tetapi pada saat itu, kita belum tahu apa-apa untuk melakukan pelayanan, betul? Kita belum tahu apa-apa untuk melakukan bagaimana mengekspresikan daripada kasih dan cinta yang kita terima. Tetapi kita hanya tahu kita hanya tahu menerima apapun. Kita tahu waktu kita melakukan kesalahan, ya engkau sangat mengasihi aku, engkau sangat mencintai aku. Tidak ada yang itu. Di dalam perkembangan kita, perjalanan iman rohani kita, seringkali hal seperti ini mulai hilang. Kita mulai terjebak dengan hal-hal yang menjauhkan kita dalam tanda kutip dengan yang Tuhan berikan. Kita lupa yang terpenting adalah kita dipenuhi Dia setiap saat. Amin. Waktu kita dipenuhi cintanya yang tanpa syarat, maka akan mengeluar penyembahan yang sangat murni dalam diri kita. Amin. Dalam perjalanan iman kita, kita mulai mengatakan hal-hal yang untuk kepentingan kita duniawi. Salah, tidak. Tetapi itu membuat batasan di dalam diri kita. Kita mulai lupa bahwa cintanya itu lebih dari segala-galanya. Waktu kita menerima cintanya, maka itu menerima segala kepenuhan Allah dalam diri kita. Saya tidak punya basic teologi sama sekali. Saya hanya tahu membaca Alkitab. Saya seorang pengusaha di Medan. Kami cuma melayani di sini kalau ada yang baru tahu. Alkitab itu baru ada, itu sekitar
tahun 325 sampai 360 Masehi. Itu Alkitab baru ada disusun. Sebelumnya adalah contoh kisah-kisah Musa, semua-semuanya ditulis. Alkitab disusun bukan, dengar baik-baik, untuk supaya kita merasa tertuduh. Alkitab disusun, tokoh-tokoh dalam Alkitab itu ada. Abraham, Henok, Elia, Henok yang bergaul dengan Tuhan dan diangkat, Elia yang diangkat oleh Tuhan, Abraham bapak iman dan lain sebagainya. Itu kenapa diberitakan pada kita? Supaya kita bisa mengerti, tidak ada mereka yang seperti Yesus. Cuma satu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita di kayu salib bukan untuk menjadi cerita sedih bagi kita, enggak. Perkataan Kristus dan tindakan Yesus di dunia ini bukan dicatat, bukan untuk mendatangkan tuduhan bagi kita. Tetapi supaya kita tahu perbuatan dan perkataan dan tindakan Yesus sempurna sehingga dia layak menjadi korban yang sempurna. Tidak ada lagi yang sempurna seperti dia. Waktu yang sempurna itu menjadi korban di kayu salib, maka engkau menerima yang sempurna dalam dirimu. Dan tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun. Tidak ada yang bisa membatasi. Paulus berdoa kepada jemaat Efesus yang begitu membara pada saat itu. Aku berdoa supaya engkau dapat memahami betapa panjang, lebar, tinggi dan Kristus tidak terbatas dan tidak bisa diakalmu. Tidak bisa. Kamu tidak bisa membatasi kasih Kristus hanya keadaanmu baik-baik terus kamu bilang aku dicintai Tuhan. Waktu keadaanmu tidak baik aku kurang dikasihi Tuhan. Tidak. Cintanya cukup bagi kita, amin. Kalau engkau sedang berlebih, salurkan. Itu saja. Saya jarang komen di grup gereja kita, tapi apa yang diposting oleh gembala kita. Sikap kita kepada Tuhan adalah menerima. Sikap kita pada sesama kita adalah memberi. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, yang Tuhan lipat gandakan adalah benih, bukan roti. Untuk ditabur. 2 Korintus 8 ayat 9 atau 9 ayat 10, saya lupa. 10 ayat 9. Nanti bisa dicari. Saya bukan tukang hafal ayat. Tapi intinya firman Tuhan berkata gini. Dia sudah memberikan roti bagi kita untuk dimakan. Dan benih untuk ditabur. Dan itu dilipat gandakan. Yang ditabur adalah benih. Katakan benih. Coba senyum dulu, kok jadi kaget kalian lihat saya ini. Tahulah dulu, saya pun jadi tegang. Apa yang dilakukan Kristus di kayu salib? Efesus 2 ayat 3 berkata gini, kita yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat. Katakan amin. Yang dulu jauh sudah menjadi, oleh karena apa? Darah Yesus. Ya. Kalau teologi itu ada dua teori, ada teori Calvinisme, ada teori Arminianisme. Yang satu mengatakan keselamatan tidak akan hilang, satu keselamatan bisa hilang, whatever. Buat saya tidak penting apapun yang saya tahu, cintanya tidak pernah berhenti buat saya. Amin. Yang kita tahu cintanya tidak pernah berhenti, tidak tergantung kondisimu. Waktu engkau lebih, taruh itu di dalam tangan Tuhan. Waktu engkau merasa kau kekurangan, taruh itu dalam tangan Tuhan. Dan keluarlah dengan sukacita berkata, I love you Lord. Nyanyikan. Itu menjadi penyembahan yang datang dalam hatimu. Waktu engkau mengatakan, Tuhan Yesus engkau luar biasa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib? Dengar baik-baik, sekali lagi. Itu bukan untuk cerita sedih untuk ditangisi. Bukan. 1 Korintus 15 ayat 16 berkata, kalau dalam hidup ini aja kita menaruh harapan kita pada Kristus, maka kita orang paling malang dalam dunia ini. Dia berjanji, bukan cuma sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kan tepuk tangan bagi dia. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kita tidak bisa memahami. Begini, saya tidak bisa menaruh standar hidup saya di dalam perjalanan saya dengan Tuhan, dengan Pak Pendeta Supri, dengan Pak Pendeta Nando atau dengan yang lain. Tidak bisa. Karena setiap kita diberikan karunia yang berbeda-beda.
Efesus 4 ayat 7, coba baca. Ayo Efesus 4 ayat 7. Boleh dibantu? Enggak ada ya? Oke, saya buka aja. Enggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Efesus 4 ayat 7 berkata begini, tetapi kepada kita, halo? 2, 3, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian. Seringkali kita di gereja melihat orang lain gak sama dengan kita, terus kita bilang, wah ini gak beda, ini rohaninya beda. Seringkali karena keadaan dan pemikiran itu kemudian kita memberi batasan di dalam kasih Kristus. Wah, Tuhan itu marah kalau sampai di situ. Tidak ada batasan dalam kasih Kristus. Sampai kapan dia marah, kapan dia tidak pernah ada batas di dalam situ. Amin. Dengar ini baik-baik. Kita tidak bisa menilai, sekali lagi kita tidak bisa menilai jeniusnya ikan dengan cara dia memanjat pohon. Nggak nangkap ya? Kita nggak bisa menilai jeniusnya ikan dengan cara dia memanjat pohon. Katakan amin. Ada yang ngerti nggak? Nggak ada nangkap juga. Ikan itu biasanya apa? Kalau kata Pak Tim, dipanggang. Ikan itu biasanya, kemudian kita menilai ikan itu pintar apa tidak dengan cara dia memanjat pohon. Nangkap nggak maksudnya? Kamu nggak bisa menilai orang lain dengan standar yang kamu ada. Gak usah nilai orang lain. Gak usah batasin orang lain dengan pemikiranmu. Jangan batasin juga ekonomimu dengan pemikiranmu. Jangan. Saya ngomong kayak gini bukan saya baik-baik aja. Selalu baik memang. Maksud saya batasin bukan saya kekurangan atau kelebihan, tidak. Cuma jangan batasin dirimu cinta Tuhan karena ekonomi, keadaan, ataupun karena kerohanianmu. Dengar itu baik-baik. Tinggalkan itu semua dan masuk pada kata, aku terima cintamu. Tidak akan pernah bisa diubah karyanya yang sempurna di kayu salib. Dia mati dan bangkit bagi kita. Amin. Waktu kita ngomong dia Allah yang maha tahu. Woi, berarti dia tahu sampai kemudian nanti kamu akan kembali kepada dia. Katakan amin. Tahu. Kita coba pikirkan tentang Petrus. Ya, kita pikirkan tentang Petrus. Yesus tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Tahu. Peringatan berkali-kali kepada Petrus, Matius 10 ayat 33 berkata, barang siapa menyangkal aku di depan Bapa, aku akan menyangkal dia di depan manusia. Barang siapa menyangkal aku di depan orang, aku akan menyangkal dia di depan Bapa. Coba Matius 10 ayat 33, gimana ayat bunyinya itu? Petrus dengar. Waktu kita ngomong dia Tuhan yang maha tahu, artinya tidak ada lagi yang tersembunyi dalam dirimu sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Gak ada. Bahkan hal-hal yang lalu pun tidak akan pernah kau tersembunyikan. Dia sanggup membuat semua jadi baik. Filipi 1 ayat 4, dia memulai pekerjaan baik dalam diri kita dan dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Ya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku. Petrus dengar gak dengar? Tuhan Yesus sudah tahu Petrus itu akan menyangkal dia, tahu. Tapi dia tetap memilih Petrus menjadi muridnya. Dia tetap memilih Petrus menjadi muridnya. Bahkan waktu Petrus ngomong, orang lain nyangkal kamu, aku enggak. Sebelum air berkokok 3 kali bos, lu nyangkal. Tapi apa yang terjadi? Petrus tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Karena dia gak ada lagi kesempatan untuk ketemu dengan Yesus dan ngomong maaf. Gak ada. Sampai kemudian Yesus disalibkan dan bangkit. Markus 16 ayat 7. Coba buka Markus 16 ayat 7. Markus 16 ayat 7. Boleh minta bantu? Sepertinya terlena orang HP di situ dengan khotbah saya.
Bercanda. Kita baca sama-sama yuk. 3. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-murid dan kepada Petrus. Halo. Petrus itu gak sempat dia meminta maaf sama Tuhan Yesus, enggak. Tapi dengar, malaikat diutus Petrus, diutus Tuhan tuh ngasih tahu sama Petrus, murid-muridnya dan Petrus bahwa dia sudah bangkit. Kita bisa baca lagi di dalam Yohanes 20, 21. Bagaimana Petrus didatangi oleh Tuhan Yesus untuk dipulihkan, diburu untuk dipulihkan kalau saya bahasa. Tiap hari hidup kita, Tuhan tahu kok kita nanti akan jatuh curang atau apa, tahu dia. Tapi tiap hari kita diburu untuk dipulihkan. Kita diburu untuk dipulihkan supaya berkat dari surga tercurah bagi kita. Katakan amin. Jadilah pribadi yang udahlah sama Tuhan tuh iya terbuka aja, gak ada yang tersembunyi. Ini aku Tuhan. Supaya waktu engkau menyembah dia, penyembahan yang keluar itu penyembahan yang benar-benar murni. Waktu engkau katakan, coba deh. Waktu engkau katakan ini, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Oh terima kasih Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Penyembahanmu yang keluar adalah penyembahan yang tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Penyembahan yang penuh dengan kekurangan-kekuranganmu sebagai manusia, tapi penyembahan yang disempurnakan oleh darahnya. Amin. Bukan penyembahan yang kau paksakan dalam dirimu untuk menjadi baik. No. Tapi penyembahan yang memang munculkan, aku gak mampu Tuhan. Aku ya kayak gitu, aku kurang Tuhan. Aku keadaanku gak baik. Aku tahu aku bikin salah. Tapi kau taruh itu di dalam tangan dia. Maka korban yang sempurna, sewaktu ada darah Yesus tersedia bagi kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadilah orang apa adanya. Kata kiri kanan jadi apa adanya lah. Oke. Mungkin kita sekarang kita keuangan baik-baik aja, diberkati, tapi hidup kita lagi mungkin belok-belok. Sudahlah. Kita jadi orang apa adanya, kata apa adanya. Ada kisah yang sedikit paralel. Yakub ini, dia nama Yakub itu dia artinya penipu, merampas. Bahkan dia kalau kita baca kita kejadian, Esau ngomong, udah 2 kali aku ditipu dia. Waktu Yakub menipu bapaknya dan abangnya, dia lari ke tempat Laban. Diberkati nggak? Diberkati nggak Yakub? Diberkati. Apakah Tuhan ikut dalam penipuan itu? Tidak. Tetapi Yakub diberkati. Ditipunya lagi mertuanya, lari dia. Tetapi dengar, Yakub diburu oleh Tuhan untuk dipulihkan. Tahu nggak waktu dia ditanya sama Ishak bapaknya, siapa kamu? Esau, nipu dia. Nggak mau dia ngomong tentang dirinya yang sebenarnya, aku ini penipu Tuhan. Enggak, dia nggak ngomong. Tetapi waktu sebelum mereka menyeberang kembali ke tanah Kanaan, malam itu Yakub bergumul dengan Tuhan. Nggak ada yang menang. Pangkal paha Yakub dipukul. Tapi sebelum berpisah, Tuhan tanya sekali lagi, siapa namamu? Di situ Yakub mengaku, saya Yakub. Dia nggak bilang lagi dia Esau atau yang lain, tapi dia bilang, iya saya penipu Tuhan. Iya saya pembohong Tuhan. Jadilah apa Tuhan, amin. Jadi dirimu terbuka pada dia. Karena waktu engkau terbuka, maka pintu hatimu yang paling dalam itu akan terbuka untuk menyembah. Engkau akan menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Amin.
Waktu dikatakan menyembah dia di dalam roh, itu adalah ungkapan cinta. Manusia pertama kali diciptakan tidak hidup sebelum dihembuskan roh Allah. Bukti cinta dia dihembuskan pada manusia pertama kali. Menyembah di dalam roh dan kebenaran artinya engkau menyembah di dalam cintanya yang membara di dalam hatimu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kehebatanmu, tetapi karena kekuranganmu dan juga maaf kebodohan saya atau ada kekurangan saya. Semua hal yang kurang dalam diri kita ditutupi dengan darah Yesus, maka itu akan menjadi penyembahan yang sempurna. Katakan amin. Amin. Ini bapak-bapak ini memang kami ini bapak-bapak jujur aja tidak terkatakan, tapi beban dalam diri kami untuk menyenangkan keluarga kami itu luar biasa. Saya sendiri, saya bukan membanggakan. Secara ekonomi saya jujur tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak. Bahkan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Tapi bukan itu menjadi kebanggaan, tidak. Tidak juga. Karena buat saya, tapi saya setiap pagi harus bangun, karena Karen itu kalau pagi itu susah bangun dan dia nggak mau makan, akhirnya sering sakit. Jadi saya terpaksa tiap pagi saya majukan jam doa saya, jam 5 saya udah bangun supaya saya bisa berdoa, habis itu ngurus dia. Karena kok ngarapin Bu Sani, Mama Karen ini istri saya tuh, dia pulang kuliah sudah malam, tidur kadang udah jam 1, jam 2 udah nggak terbangun lagi lah pokoknya. Tapi kalau anak ini nggak diurus, dia akan sakit-sakitan, sering sakit. Belum lagi beban kami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ya Pak Subri ya. Ya siapapun lah di sini bapak-bapak. Ya mungkin saya nggak tahu. Karena di sini nggak ada anak konglomerat kan. Secara nyata kita semua berusaha ya Pak Jaya. Pak Jaya mana Pak Jaya? Ya kita berusaha, laki-laki ini kita berusaha memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Dan kadang itu membuat kami ini gimana dibilangnya, capek dan kemudian bisa muncul skeptis, tahu skeptis. Jadi kadang udahlah apa adanya gitu. Tapi dengar baik-baik, hari ini pesan Tuhan juga buat bapak-bapak di sini, ya bapak-bapak, ibu-ibu, cintanya itu tidak tergantung keadaan kita, amin. Walaupun kita lemah, dia tetap kok mengasihi kita, amin. Dia tetap mencintai kita. Ya, kita ada usaha, ya kita jalankan usaha kita dengan baik, jalankan dengan benar. Kalau ada yang kurang-kurang sedikit, ya udah persembahkan sama Tuhan, sempurnakan sama Tuhan, amin. Sempurnakanlah. Jadilah diri kita apa adanya, amin. Kalau ada yang kondisi kita sekarang ekonomi kita kurang, ayo waktu nanti menyembah kita menyanyi, taruh itu di tangan Tuhan. Yang lebih juga jangan sombong, taruh itu dalam tangan Tuhan supaya tahu mau kemana disalurkan. Amin. Saya pikir saya udah waktunya, udah lebih dari jamnya. Sudah 40 menit nih. Ya. Saya ini hanya sedikit kisah tapi bukan kebanggaan. Saya memang hobi saya cuma bisa suka baca Alkitab. Hari-hari saya hobi baca Alkitab. Satu Alkitab tuh paling 20 hari udah selesai. Jadi ini saya sudah masuk pembacaan ke-15. Ya, Alkitab itu ada 929 pasal di Perjanjian Lama dan 260 pasal di Perjanjian Baru. Tetapi ayat-ayat firman Tuhan ini sekali lagi, awal-awal saya membaca firman Tuhan, wah seakan-akan kok banyak tuduhan. Tapi saya paksa dia baca sampai saya menemukan His love. Waktu kita sudah menemukan, asiknya menemukan cinta Tuhan dalam baca Alkitab, wow, kita gak mau berhenti. Setiap kesempatan yang ada, buka aja Alkitab, buka Alkitab, baca, buka Alkitab, baca. Awalnya saya selalu berpatokan pada firman Tuhan, Perjanjian Lama, Mazmur 1, merenungkan firman Tuhan siang malam, apa saja yang dilakukan berhasil. Terbawa pikiran, berhasil. Terakhir saya temukan bukan itu yang saya temukan. Makin saya baca, saya melihat cintanya luar biasa bagi kita, amin. Bagaimana karya-karya penyelamatan itu mulai sejak dunia diciptakan itu sudah
susun sampai karya penyelamatan buat Kristus itu ada. Bukti cinta yang sempurna. Ya, kita dikatakan tadi dalam Efesus 3 tadi, hendaklah kita berakar di dalam Kristus dan di dalam kasih-Nya. 1 Yohanes 4:7 berkata, dan inilah kasih itu, bukan kita. Coba buka dulu 1 Yohanes 4:7 biar sama-sama baca biar enak. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, 1 Yohanes 4:7. 10 sorry. Makasih Pak udah dikoreksi. Oke. 2-3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Basic kita, dasar daripada kita, setiap kita mulai agak sedikit lari channel, kembali pada channel ini. Bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang mengasihi kita. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, sekali lagi ya saya ingatkan, kisah penyaliban Kristus itu bukan kisah sedih buat kita. Perkataan dan tindakan Kristus selama yang dicatat di dalam perjanjian, di dalam kitab Injil, bukan untuk dijadikan menuduh dalam diri kita, supaya kita mengerti tidak ada yang sempurna seperti Kristus yang sesuai perkataan dan tindakan. Gak ada yang sempurna seperti dia. Supaya engkau mengerti yang menjadi Bapakmu yang mengasihi engkau adalah yang sempurna. Sehingga dia tidak hanya memberikan yang baik pada dirimu, tetapi yang terbaik. Katakan amin. Ya, setuju kita? Oke, kita selesai deh. Kita nyanyi lagu ini yuk sambil kita tutup khotbahnya. Thank you Lord. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya juga tiap hari melakukan perjamuan kudus di rumah. Saya terinspirasi dari Bapak Pendeta Supri. Tiap hari saya melakukan perjamuan kudus. Awalnya waktu saya melakukan perjamuan kudus, saya selalu ngomong healthy, prosperity, semua masuk. Tetapi terakhir saya cuma ngomong kalimat ini, terima kasih buat cintamu, gak ada yang lain. Kenapa? Saya tahu cintanya lebih dari segala-galanya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kita nyanyi versi bahasa Inggrisnya. Sebelum kita persiapkan diri untuk masuk perjamuan kudus, akan dipimpin Bapak Pendeta Fernando. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. You are the strength of my life. You are my shelter, my joy. When the storm comes in my way, nothing can separate us. Nothing compared to your love, for you are God. Yes, Lord, you are the strength of my life. You are my shelter, my joy. When the storm comes in my way, thank you Lord. Nothing can separate us. Nothing compared to your love, for you are God. As far as the heaven, as far as the heaven above, oh your love is greater than everything. Ya Tuhan, we come to you and bow down at your feet to worship you, our Lord. As far as the heaven above, oh your love is greater than
ulangi. Sejauh langit dari bumi, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Musik akan melantunkan pujian ini. Mari kita masing-masing berdoa. Katakan, ini aku Tuhan apa adanya. Ini aku terbuka di hadapan-Mu. Mungkin ada yang tidak baik dalam diriku, dan banyak hal yang tidak baik dalam diriku, tetapi darah-Mu sempurna menyempurnakan, bahwa kami masuk dalam penyembahan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Cinta-Mu tak pernah berakhir, cinta yang tidak bersyarat, cinta yang tidak punya batas di dalam apapun, kasih yang tidak berkesudahan, yang selalu baru bagi kami. Setiap saat, setiap detik kami diburu untuk dipulihkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah Engkau berikan bagi kami. Biarlah itu bertumbuh dalam diri kami, menghiasi hari-hari kami dengan cinta kami. Cinta kami kepada Engkau dan cinta-Mu pada kami ya Allah. Sehingga selalu keluar kalimat dalam bibir mulut kami. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besar